Bersukacitalah dalam Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ketiga masa Advent. Minggu ini disebut juga Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Kita juga akan memasuki novena Natal. Sabda Tuhan sepanjang minggu ini akan membantu kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena Ia sudah dekat. Selama 2 minggu pertama masa Advent, kita diarahkan Tuhan melalui sabdanya untuk merasakan keselamatan universal, bahwa inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu datang dari Tuhan. Dan itu merupakan kabar sukacita bagi dunia dan bagi kita umat manusia. Saudara-saudari terkasih, suatu ketika ada seorang bapak datang kepada saya untuk konseling. Dia mau konseling sebelum mengaku dosa. Sebenarnya dia ragu-ragu untuk mengaku dosa. Pertanyaan dia atau pergumulan dia adalah, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosanya yang sudah dia lakukan? Mengapa dia bergulat dengan pertanyaan itu? Saya baru mengetahuinya setelah dia mengaku dosa. Memang dosanya ngeri. Bisa berdiri bulu kuduk mendengarnya. Dan pada saat itu dia mengaku dosa sambil berurai air mata. Singkat cerita, 2 minggu setelah konseling dan pengakuan dosa, dia datang lagi menemui saya. Wajahnya sudah kelihatan ceria. Dia benar-benar sukacita. Dia merasa setelah mengaku dosa itu bebannya serasa terlepas. Dan ada sukacita yang besar yang meliputi hatinya. Dia kemudian bertekad untuk bertobat dan melepaskan sikap hidupnya yang lama. Dan itu yang membuat dia sukacita. Dia berkata, ternyata dosa itu melelahkan, seperti memikul beban berat setiap hari. Saudara-saudari terkasih, saya berani katakan bahwa dosa tidak membuat orang sukacita. Dosa menimbulkan pergolakan batin yang hebat. Seperti kata kitab Mazmur, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwa kita senantiasa haus akan Allah, haus akan kekudusan dan kesucian hidup. Jiwa orang berdosa tidak akan bertahan di hadapan cahaya ilahi yang luar biasa. Itulah yang membuat orang berdosa merasa terbeban. Jiwanya seolah-olah ingin keluar dari belenggu dosa dan menikmati kebebasan dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Saya sebagai Bapak pengakuan dosa ikut disadarkan akan sukacita Tuhan di dalam diri Bapak ini. Saya teringat kisah seekor domba yang hilang dan sang gembala meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan Yesus berkata, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Kita bisa baca itu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12-13. Ada sukacita ketika orang berdosa bertobat.
ketika Tuhan mengangkat beban dosa dari orang tersebut. Pada hari Minggu ini Tuhan menyapa kita untuk bersuka cita. Sefanya dalam bacaan pertama menutup nubuatnya tentang keselamatan bagi Israel dengan madah sukacita. Ia mengajak umat Israel untuk bersuka cita karena dua alasan, yakni dosa-dosa mereka diampuni dan bahwa Tuhan sungguh mencintai mereka sehingga ia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut karena Tuhan mengasihi dan menyertai mereka. Lebih jelas Sefanya menulis, bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu dan musuh-musuhmu dibinasakan. Jangan takut karena Tuhan ada di tengah-tengahmu. Warta sukacita Sefanya dilanjutkan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mengimani Kristus berarti bersukacita selalu di dalam Tuhan. Memang selalu ada pengalaman padang gurun dalam kehidupan kita. Pengalaman di mana kita harus bergumul dengan diri kita sendiri dan dengan lingkungan di sekitar kita. Tetapi di dalam pergumulan itu hendaknya disadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya karena Dia adalah kasih. Injil menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Tidak ada yang lain yang diperbuat Tuhan kepada kita selain mengasihi kita. Untuk itu, kita harus selalu berdoa dan bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Santo Paulus menulis dalam bacaan kedua, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aku berkata kepadamu sekali lagi, bersukacitalah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa perlu bersukacita? Paulus memberi jawaban pasti, Tuhan sudah dekat. Sama halnya dengan Sefanya yang mengatakan jangan takut, Paulus mengatakan jangan khawatir. Kekhawatiran disingkirkan dan yang terpenting adalah menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dampak dari semua ini menurut Paulus adalah adanya damai dan persatuan yang utuh dengan Kristus Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang harus kita perbuat untuk mengisi masa tobat pada masa Advent ini? Kita bisa belajar dari 3 kelompok orang yang datang kepada Yohanes dalam bacaan Injil hari ini dan bertanya bagaimana mewujudkan cita-cita, mewujudkan sukacita lewat jalan pertobatan. Kelompok pertama adalah orang banyak tanpa identitas. Kepada mereka Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bagi Yohanes, kita harus saling berbagi. Ada sukacita besar kalau orang saling berbagi dalam hidup ini. Kelompok kedua adalah para pemungut cukai. Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Dia tidak berkata kepada mereka, ganti saja pekerjaanmu, cari pekerjaan lain. Tetapi orang tetap menjalankan pekerjaannya. Yang terpenting, berlakulah jujur dan adil. Kelompok ketiga adalah para prajurit. Katakanlah untuk zaman sekarang, polisi, tentara, security. Yohanes berkata kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bagi Yohanes Pembaptis, sukacita yang benar dilandasi oleh cinta kasih. Dengan cinta kasih orang dapat berbagi, bersikap, jujur,
dan adil. Semua ini membantu setiap pribadi untuk menanti kedatangan Tuhan yang oleh Paulus dikatakan sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, Yohanes juga menunjukkan satu sikap pertobatan bagi kita semua, yakni kerendahan hati. Ia mengakui dirinya bukan Mesias, membungkuk dan membuka tali sepatunya pun Yohanes merasa tidak layak melakukan itu pada Mesias, yang tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Yohanes hanya membaptis dengan air, tetapi Sang Mesias, yakni Yesus Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus. Kebajikan kerendahan hati Yohanes menginspirasi kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui diri kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Untuk itu, kita datang kepada Tuhan, bersimpu di depan kakinya, mengakui dosa-dosa kita, menerima pengampunan dosa, sekaligus menerima anugerah Roh Kudus, sehingga kita kemudian setelah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, dapat hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Masing-masing kita memiliki pergumulan hidup tertentu. Namun dalam pergumulan itu, hendaklah kita selalu memandang kepada Tuhan sebagai sumber sukacita dan keselamatan kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh persoalan dan masalah kita. Tapi kita dikuasai oleh Roh Tuhan sendiri yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kepada hal-hal yang baik dan menyenangkan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dia berkata, bersama aku, kamu akan berbuah banyak. Pada masa Advent ini kita diundang untuk memahami pertobatan sebagai jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan membangun mentalitas saling berbagi dalam kasih, untuk jujur dan bersikap adil terhadap sesama. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah memiliki kemampuan saling berbagi dalam kasih itu? Apakah kita sudah berlaku jujur dan adil kepada sesama? Bertobatlah, Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin.